Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Data Sari Aslina dengan NPM 2217051117 dari S1 Ilmu Komputer kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa reguler. Oke, jadi sebelumnya, konversi antara tata bahasa reguler dan finite state automata atau FSA ini adalah suatu aspek penting dalam teori bahasa formal atau automata dan automata. Ini melibatkan representasi dan pemahaman bagaimana tata bahasa dapat diungkapkan dalam bentuk mesin, keadaan hingga FSA dan sebaliknya. Kemudian tata bahasa reguler atau regular grammar. Ini adalah tata bahasa reguler. Ini adalah tipe tata bahasa dalam teori bahasa formal. Ini adalah tata bahasa yang dihasilkan oleh aturan produksi tersederhana. Kemudian aturan produksi dalam tata bahasa reguler terdiri dari aturan perluasan atau konkatenasi. Kemudian berikutnya ada abjad. Jadi sebelum kita membicarakan tentang tata bahasa reguler, kita harus mendefinisikan abjad atau himpunan simbol yang digunakan dalam tata bahasa tersebut. Misalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada aturan produksi pada tata bahasa reguler. Jadi aturan produksi pada tata bahasa reguler ini terdiri dari penggantian atau replacement yang menggantikan suatu simbol dengan deretan simbol lain. Kemudian yang kedua ada perulangan, yaitu mengulang deret simbol tertentu. Kemudian yang ketiga ada konkatenasi, yang artinya menggabungkan dua deretan simbol. Nah, di sini terdapat contoh dari tata bahasa reguler. Sebagai contohnya, kita dapat memiliki tata bahasa yang menghasilkan string yang dimulai dari A, diikuti oleh suatu atau lebih B, dan diakhiri dengan C. Maka aturan produksinya bisa terlihat seperti ini, di mana S, A, B, C, atau B, epsilon, B, B. Nah, di sini contoh konversinya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu langkah konversi dari FSA. Pertama kita harus menentukan abjad atau alfabet. Misalkan kita memiliki 3 simbol yaitu A, B, dan C. Kemudian yang kedua, bangun keadaan-keadaan FSA. Dengan catatan kita memerlukan 3 keadaan dalam FSA untuk mempresentasikan bahasa ini, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Q0 ini merupakan keadaan awal, Q1 merupakan keadaan saat kita telah melihat A, kemudian Q2 keadaan setelah kita melihat A, B. Kemudian yang ketiga, tentukan keadaan awal dan akhir. Keadaan awalnya Q0 dan keadaan akhirnya adalah Q2. Lalu langkah yang keempat yaitu aturan transisi. Nah, jadi sekarang kita harus menentukan aturan transisi antara keadaan-keadaan sesuai dengan aturan produksi. Ini akan menggambarkan bagaimana FSA bekerja. Nah, di sini yang A, dari keadaan Q0 ke Q1, kita dapat membaca A dari abjad. Kita berpindah dari Q0 ke Q1. Sama saja dengan Q0 inputan A akan menuju ke Q1. Lalu, dari keadaan Q1 ke Q2, ketika kita membaca B dari abjad, kita akan berpindah dari Q1 ke Q2. Nah, di sini Q0 dengan inputan B akan berpindah ke Q2. Kemudian dari keadaan Q2 ke Q0, kita dapat membaca C dari abjad. Kita kembali ke keadaan awal Q0. Jadi di sini Q2 diberi inputan C, maka akan menuju ke Q0. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu untuk bahasa yang menghasilkan string dengan aturan tata bahasa tersebut, telah kita buat. Jadi tampilan akhirnya adalah Q0 menuju dengan inputan A menuju Q1, kemudian Q1 dengan inputan B menuju Q2, Q2 dengan inputan C akan menuju ke Q0 lagi. Jadi di sini Q2 merupakan state akhirnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.